Kenalin, aku Nala. Omong-omong, tahun ini udah masuk tahun politik loh. Kalian udah siap belum buat milih capres dan cawapresnya? Apalagi buat para newbies yang tahun besok baru banget pertama kali untuk nyoblos. Kayak aku sih. Kalian udah nentuin pilihan atau masih bingung karena mendekati hari H? Para capres dan cawapresnya makin gencar-gencarnya berlomba-lomba untuk menunjukkan kelebihannya masing-masing. Duh, ngapain bingung? Kan kita punya pedoman buat milih presiden mana yang baik buat kita. Kita bisa pakai Pancasila sila keempat. Tahu kan bunyinya sila keempat? Cow. Iya, benar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih maksudnya? Sebelum bahas maksud dan arti dari sila keempat, yuk ikut aku buat lihat di sekeliling banner-banner tentang partai-partai atau capres dan cawapres yang ada di jalan. Sambil lihat-lihat banner yang di jalan ini, yuk kita bahas maksud dari sila keempat. Maksudnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusannya, serta mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Jadi, kita harus memilih presiden yang bisa mementingkan rakyat, yang bisa mendahulukan rakyat, yang memberikan benefit untuk rakyat lah pokoknya. Contohnya kayak Pak Jokowi nih, dia selalu mementingkan rakyat, sampai-sampai rakyat kecil, rakyat biasa itu selalu mendukung dia. Jadi kalau mau milih presiden besok itu jangan downgrade lah, jangan dari Pak Jokowi yang selalu mementingkan rakyat malah jatuh yang nggak mentingin rakyat sama sekali atau malah mementingkan kepentingan partainya. Kami berani, karena itulah kami. Wahai calon pemimpin. Setelah tadi kita keliling-keliling lihat banner-banner serta bendera-bendera dari partai-partai serta capres dan cawapres kita, sekarang aku mau bahas tentang pendapat aku mengenai 3 pasangan capres dan cawapres kita. Anies yang gagal dengan DP rumah 0%, serta Prabowo yang gagal bangun food estate, serta Ganjar yang gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Dari ketiga itu kita tahu kalau semuanya tuh pasti pernah gagal dan punya kekurangan. Tapi setidaknya kita pilih yang paling minim kegagalan serta kesalahannya itu dan paling mending lah di antara yang lain gitu. Nah, yang pertama aku bakal bahas dari capres dan cawapres yang paling menarik perhatian aku, yaitu Prabowo Gibran. Kenapa? Karena menurut aku dari ketiga pasangan itu yang paling cocok, paling pas itu ya mereka berdua. Kenapa? Karena yang satu itu dari senior yang udah berpengalaman. Nah, wakilnya dari orang muda yang bisa mewakili. Genset gitulah. Selain itu, dari data survei menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja Pak Prabowo selama menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Sebanyak 61,4% penduduk merasa puas. Sedangkan untuk Gibran mencapai angka 96% penduduk Solo puas dengan kinerja dan hasilnya selama 2 tahun beliau menjabat menjadi wali kota. Yang paling membuat aku tertarik dengan paslon nomor 2 ini yaitu dari Gibrannya sih.
Karena dengan menjabatnya Gibran sebagai wakil presiden itu kayak memberikan kesempatan untuk generasi muda untuk terjun ke dunia politik. Dan harapannya generasi muda itu jadi lebih diperhatikan karena Gibran sendiri kan masih muda nih. Jadi otomatis dia tuh tahu isi hati serta keinginan kaum-kaum muda di Indonesia. Untuk paslon lain itu memang visi misinya menarik sih, tapi mereka tidak menarik perhatian saya serta tidak membekas di hati saya. Anies dengan visinya serta misinya untuk kaum muda sampai lansia, tetapi jika dilihat dari hasil-hasil kerja dia selama menjabat itu masih banyak janji yang belum bisa dia tepati gitu, Mas. Masa besok kalau udah jadi presiden cuman bisa janji doang? Lalu untuk Ganjar, memang tercatat kalau dia tuh ada beberapa hasil kinerjanya yang baik. Namun ya itu tadi, masalah kemiskinan di Jawa Tengah aja masih tidak bisa diatasi. Tambah masih banyak loh daerah-daerah Jawa Tengah yang jalannya masih rusak, masih bolong-bolong, gitu-gitu deh. Nah, terus di beberapa wawancaranya beliau, kadang beliau itu masih attitude-nya kurang gitu ya untuk seseorang yang usianya sudah dewasa. Itu dia tuh masih kadang terlihat suka merendahkan dan tidak menghargai orang lain. Nah, segitu sih pendapat dari aku. Selebihnya pilihan itu ada di tangan kalian masing-masing. Bebas mau milih siapa, pokoknya pilih yang paling membekas di hati, yang paling srek buat kalian. Gitu. Bye-bye.